السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sebagaimana sudah dibaca ucapan Imam Ats-Tsauri rahimahullah bahwa kemaksiatan merupakan penyakit, maka dokter-dokternya adalah para ulama dan obatnya adalah ilmu. Dan juga beliau berkata rahimahullah, mathalul alim misal tabib la ya'du dawa'an illa ala mawdi'id da'. Kata Imam Ats-Tsauri bahwa permisalan ulama seperti para dokter, la yada'ad dawa'a illa ala mawdi'id da', tidak meletakkan obat kecuali tepat pada penyakitnya. Ini khairullina azakumullah para ulama. Seringkali mereka yang dalam keadaan tanggung ilmunya atau setengah-setengah ilmunya, dia punya ilmu sebagian atau sedikit, kemudian dia terapkan tidak pada tempatnya, sehingga jadilah mereka orang-orang yang justru membuat keruh suasana, membuat ramai, bertambah besar fitnah, dalam keadaan dia merasa sudah menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena penyakitnya bukan itu, dia obati dengan obat itu, padahal kan dia tidak cocok dengan penyakitnya. Orang yang harusnya direm malah dia beri semangat. Sebaliknya, orang yang harus diberi semangat malah direm. Ya, ini biasanya yang namanya manusia punya watak-watak asli, bawaan, entah dari kaumnya atau dari negerinya atau dari sukunya yang khas. Tetapi dengan agama mereka semuanya tunduk, turunan keras, turunan masya Allah, turunan perang. Tapi dengan agama bisa lembut, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tetapi dalam keadaan orang yang lembut seperti Abu Bakar Siddiq, ketika diperintahkan dalam Quran dan Sunnah harus keras, yang keras, bahkan mengalahkan Umar sendiri. Umar yang selama masa jahiliyahnya belum menyatakan gak pernah kenal air mata, tetapi setelah kenal agama, membekas di bawah matanya bekas air mata setiap qiyamul lail, menangis di hadapan Allah Ta'ala. Berubah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebaliknya,
Dalam keadaan beliau lembutnya seperti itu kita kenal. Tetapi ketika setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian mereka mempertanyakan tentang kebijakan Abu Bakar, mengirimkan tentara pasukan Usamah ke Syam, padahal di dalam negeri sendiri masih ada beberapa orang, beberapa suku yang murtad. Maka mereka berkata, ya Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, apakah kita akan mengirim tentara ke sana dalam keadaan di negeri kita masih kacau seperti ini? Kata Abu Bakar, sungguh demi Allah, aku tidak akan menggagalkan apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Pasukan ini sebelum Rasulullah wafat sudah diperintahkan berangkat. Apakah aku akan menggagalkannya? Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan satu sunnah pun yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, kecuali aku akan berjalan. Walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri Rasulullah, aku tetap berangkatkan pasukan Usamah. Lihat, tegasnya Abu Bakar Siddiq. Demikian pula ketika memerangi para mani'iz zakah, yang tidak membayar zakat. Umar bin Khattab menyatakan, ya Abu Bakar, bukankah mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah mereka masih sholat? Bukankah mereka? Maka kata Abu Bakar, demi Allah, ajabanun azuja'un fi jahiliyah wa jabanun fil Islam. Apakah engkau pemberani zaman jahiliyah, kemudian engkau berlaku dalam Islam? Wallah, la nufarriq baina salati waz zakah. Demi Allah, aku enggak akan bedakan antara salat dengan zakat. Siapa yang tidak salat kafir, demikian pula siapa yang tidak mau zakat. La nufarriq baina salati waz zakah. Wallahi, law kana iqalan yu'addunahu fi ahdi Rasulillah laqatalnahum alaih. Walaupun seutas tali atau seekor anak unta yang biasa mereka berikan di masa Rasulullah SAW, kemudian sekarang mereka tidak mau memberikan, laqatalnahum alaih, aku akan perangi mereka karenanya. Ini Abu Bakar Siddiq. Baik, apa yang kita maksud tadi kaitannya dengan obat dengan penyakit atau obat dengan sesuatu diletakkan pada tempatnya. Orang yang sudah cenderungnya keras diingatkan bahwasanya ini seharusnya keras pada tempatnya, direm. Sebaliknya orang yang memang Masya Allah kena lihat darah aja pingsan misalnya, yang kalau ada orang suaranya keras di gemetaran dia, kalau suara keras tak belum marah, bagaimana? Harus dinaikkan dengan dalil, kamu harus begini, kamu harus begitu, dalilnya. Tak bisa. Kemudian mau baik sama semua kelompok, tak bisa. Kami berdiri di atas semua golongan, baik serta semua kelompok, tak bisa. Riba nas ghayatul la tudrak. Kehidupan manusia itu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Pengen baik sama semua pihak, kan begitu. Orang yang sifatnya sudah lembut begitu, nggak enak masa kita ribut sama orang. Jadi sama orang ahli bid'ah sama orang kafir nggak usah ribut, payah-payahan semua. Ini obatnya apa? Beda. Yang ini obatnya ini obatnya itu. Ayatnya ini aja. Tetapi kalau terbalik, berbahaya. Yang keras-kerasnya tambah ekstrim melampaui batas, yang lembut bijaknya bijak melampaui batas, bijak sana, bijak sini, bijak situ, bijak sono, bijak mana-mana. Rusak dua-duanya. Karena salah obat. Malpraktek namanya. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka kata para ulama seperti Imam Tsauri bahwa para ulama itu adalah seorang yang memiliki ilmu, dan mereka seperti dokter-dokter kalau meletakkan obat tepat pada penyakitnya. Oh ini diginikan, oh ini digitukan. Nah, berkatalah Hasan al-Basri rahimahullah, al-ilmu ala ghairi ilmin, al-amil ala ghairi ilmin kasalik ala ghairi tariq. Kata Hasan al-Basri, seorang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tapi tidak di jalannya. Saya mau ke Balikpapan, tapi yang ditelusuri bukan jalan ke Balikpapan. Apakah akan sampai? Lah belum. Nggak akan nyampe bagaimanapun dia semangatnya berjalan. Kenapa? Bukan jalannya. Itu bukan jalan ke Balikpapan itu.
Maka kata Hasan al-Basri, al-amil ala ghairi ilmin, seorang yang beramal tanpa ilmu, kasalik ala ghairi tariq, dia berjalan bukan di jalannya. Al-amil ala ghairi ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu, yufsid akthar mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu, dia merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Bagaimana ini? Kelihatannya harus diperbaiki. Berupaya dia, berjuang mati-matian untuk memperbaiki keadaan masyarakat, tapi tidak dengan ilmu. Apa jadinya? Wallahi yufsid akthar mimma yuslih. Dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Tapi kan kelihatan dia tadinya mabuk, dia taubat. Masya Allah. Baik, yang sesat yang tadinya kenal Allah dengan sifat-sifatnya, kemudian dia sesat, tidak lagi mengenal sifat-sifat Allah. Apa yang tadinya dia berdoa pada Allah menjadi berdoa pada kuburan-kuburan keramat. Apakah itu bukan kerusakan? Ayyuhuma akthar? Yufsid akthar mimma yuslih. Dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki, karena tanpa bimbingan qala Allah qala Rasul, tanpa bimbing dengan ayat, tanpa dibimbing dengan hadis, tanpa dibimbing dengan para ulama, dengan ucapan para imam, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan para imam ahli sunnah, maka tentunya dia akan lebih banyak merusak dalam keadaan dia merasa berbuat baik. Kami kan berbuat baik, in uridu illa al-islah mastata, aku ingin memperbaiki. Atau seperti ucapan yang Allah kisahkan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku beritakan pada kalian orang-orang yang paling rugi kehidupannya di dunia, yaitu orang-orang yang dalam keadaan mereka sesat, dhalla sa'yuhum, sesat jalannya di muka bumi, wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Kasihan. Ini keadaan orang yang tidak punya ilmu. Yasabun annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik, mereka mengira sedang berdakwah, mereka mengira sedang beribadah, mereka mengira sedang beramal saleh. Ternyata apa yang dilakukannya adalah dalalun mubin. Kasihan. Ini qulina a'azakumullah, as-salik ala ghairi tariq, berjalan tidak di jalannya. Atau al-amil ala ghairi ilmin, beramal tanpa ilmu, enggak akan nyampe. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala al-yabasi. Kamu berharap keselamatan tapi tidak mengikuti jalan keselamatan. Ingat, inna safinata la tajri ala al-yabasi, sesungguhnya perahu itu enggak akan jalan di daratan. Ini pepatah orang Arab menyatakan demikian. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, engkau menginginkan selamat, tapi yang dijalani bukan jalan selamat. Sungguh, inna safinata la tajri 'ala al-yabasi, sesungguhnya safinah, perahu, enggak akan berjalan di daratan. Silakan kembangkan layarnya. Sudah layar berkembang semua, kok enggak jalan-jalan? Orang yang lewat menyatakan, ah gila dia. Kok perahu di tengah kota mengharapkan jalan? Kalau layarnya berkembang, rubuh dia, jatuh dia, bukan berjalan. Nah, kenapa? Karena bukan jalannya. Kalau ingin selamat, jalan di jalan keselamatan. Kalau ingin jannah, jalan di jalan jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Apa jalan ke surga? Kata Nabi Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berjalan mencari ilmu, siapa yang menelusuri satu jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dijaminan, janji yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang belajar mencari ilmu, siapa yang mempelajari qala Allah qala Rasul, mempelajari Quran wa sunnah dengan tafsirnya dari para salafus saleh, dengan tafsirnya dari para ulama, dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, niscaya dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kalau jalannya sudah benar, insyaallah cepat atau lambat akan sampai ke tujuan. Kalau jalannya sudah benar tujuannya, ini jalan ke sana.
Maka kamu telusuri, silakan. Apakah dengan berlari, ataupun dengan berjalan, ataupun dengan tertatih-tatih, atau dengan merangkak sekalipun, ujung-ujungnya akan nyampe. Iya kan? Tetapi kalau jalannya salah, silakan mau bersungguh-sungguh berlari secepat apapun, tetap nggak akan nyampe. Ketika mereka ada yang bertanya kepada gurunya dari kalangan para tabi'in, ya Syekh, apakah mungkin kami bisa seperti para sahabat? Para sahabat sudah lebih dulu dari kami. Dalam kitab Ma'ar-Ra'ilil Awal, mereka lebih dulu dari kami, mereka lebih cepat. Mereka sudah berangkat lebih dulu dengan pasukan berkuda yang hebat, yang gagah, cepat sekali. Kita, bagaimana kita akan nyampe mengejar mereka? Nggak akan bisa mengejar mereka. Gurunya menjawab, kalau engkau berjalan di jalan mereka, walaupun engkau dengan keledaimu, insya Allah akan nyampe ke jalan mereka. Akan nyampe seperti apa yang disampaikan oleh mereka, walaupun dengan keledai. Apa maknanya? Kalau jalannya sama, walaupun mereka sudah di depan dan tidak terlihat lagi, tapi karena jalannya benar, suatu saat akan nyampe, walaupun lambat. Dan insya Allah kalau engkau wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikan engkau dalam keadaan niatmu, membangkitkan dengan niatmu. Niatnya ke sana, nyampe ke sana. Itu kata beliau. Maka saya katakan, bukan dengan keledai, kalaupun kita merangkak lebih lambat dari mereka, tapi kalau di jalannya jalan mereka, insya Allah akan nyampe. Kalaupun tidak nyampe, Allah akan bangkitkan kita dengan niatnya kita ingin seperti mereka. Yang jadi masalah kalau diajarkan ucapan para sahabat di jalan mereka dengan para sahabat, dijawab dengan penolakan. Ada yang dengan halus, ada yang dengan kasar. Yang dengan halus yang menyatakan, ya para sahabat itu kan berbeda dengan kita zamannya. Para sahabat itu kan bagaimanapun juga mereka memang lebih selamat, lebih mulia. Tapi kan nggak tahu situasi kondisi seperti kita ini. Maksudnya apa? Maksudnya jangan disamakan, kita nggak bisa ngikut mereka. Penolakan itu. Atau yang dengan kasar, ngapain ngikut sahabat? Harus pakai utah, harus pakai pedang lagi, harus pakai begini, harus begini, harus begitu. Mereka itu orang yang tidak mengerti apa-apa, nggak mengerti ilmu, kita lebih maju, kita lebih cerdas, kita lebih memiliki ilmu-ilmu pengetahuan alam yang lebih dari mereka. Mereka nggak ngerti fisika, kimia, biologi, mereka nggak ngerti penemuan-penemuan modern, mereka nggak tahu, habis para sahabat. Apa jadinya? Mereka berjalan di jalan lain, bukan jalannya para sahabat. Maka mereka sesat. Ini dikatakan salik ala ghairi tariq. Yang dikatakan al-amil ala ghairi ilmin, yaitu yufsid akthar mimma yuslih. Orang seperti ini akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Kata Al-Hasan Al-Basri kembali, fatlubul ilma talaban la yadurru bil ibadah, watlubul ibadah talaban la yadurru bil ilmi. Perhatikan ucapan beliau rahimahullah. Maka carilah ilmu dengan pencarian yang tidak menyia-nyiakan ibadah, dan beribadahlah kepada Allah dengan ibadah yang tidak melupakan ilmu. Artinya kamu semangat mencari ilmu, tapi jangan lupa ibadah. Dan beribadah kepada Allah dengan semangat, tapi jangan lupa belajar mencari ilmu. Imbang. Jangan sampai belajar ibadahnya kering. Kita akan tanya terus, buahnya ilmu yang kamu pelajari mana? Salatnya malas, rawatibnya malas, puasa sunnahnya malas, sedekahnya malas. Terus ilmu yang kamu pelajari mana buahnya? Mana hasilnya? Al-ilmu, ilmu din yang kita bicarakan, kalau dia memiliki ilmu dan masuk dalam hatinya, akan merubah seluruh tubuhnya. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ilmu agama ini akan merubah sebuah hati. Maka kalau hati ini baik, akan baik seluruh tubuhnya. Kalau hatinya jelek, akan jelek seluruh tubuhnya. Dan yang namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang masuk ke dalam hati dan berbuah dalam bentuk amalan-amalan saleh. Itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat.
Dan yang kita minta selalu kepada Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita minta adalah ilman nafi'an. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang kita minta adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang masuk dalam hati dan kemudian berbuah dengan amalan-amalan saleh. Sehingga seorang yang berilmu dengan ilmu nafi' mesti akan terlihat pada pengaruh, atau terlihat pengaruhnya pada badannya, pada matanya, pada tangannya, pada kakinya, pada perangainya, tingkah lakunya, semuanya, pada ibadahnya akan terlihat. Ini orang berilmu. Tetapi kalau orang itu dalam keadaan punya ilmu dalam artian hafal Quran dengan tafsirnya, hafal hadis dengan sanad-sanadnya, dengan rawi-rawinya, dengan makna-maknanya, tahu semua. Kalau ditanya, dites 100 dia dapatnya. Tetapi akhlaknya jelek, perangainya jelek. Apa kita katakan? Alim atau jahil? Jahil. Bodoh dia. Kenapa? Punya ilmu nggak dipakai, bodoh dia. Iya kan? Punya ilmu nggak dipakai, apa namanya? Jahil. Sehingga mereka yang berilmu, kalau benar-benar alim, mesti dia akan mengamalkan ilmunya pada dirinya. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, ingatlah, belajar, tapi jangan melalaikan ibadah. Beribadahlah, jangan melalaikan ilmu. Orang yang belajar tanpa kemudian ada wujudnya pada pengamalan ibadah, maka orang ini dalam keadaan tidak ikhlas karena Allah, atau tidak masuk dalam hatinya ilmunya. Dan itu orang jahil, tidak alim. Sebaliknya, kalau dia dalam keadaan beribadah tapi tidak belajar, sibuk dengan ibadahnya, dikhawatirkan sebentar lagi dia akan menyimpang, sesat jalannya. Ala ghairi ilmi. Kata beliau, utlubul ilma talaban la yadurru bil ibadah, wa utlubul ibadah talaban la yadurru bil ilmi. Hendaklah kalian belajar tapi tidak menyia-nyiakan ibadah, dan beribadahlah, tetapi jangan menyia-nyiakan ilmu. Fa inna qauman talabul ibadah wa tarakul ilm. Karena sebagian kaum ada yang semangat ibadah tapi melupakan ilmu, hingga mereka keluar dengan pedang-pedang mereka menyerang dan memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau talabul ilm lama yadullahum ala ma fa'alu. Kalau saja mereka mencari ilmu, niscaya mereka enggak akan terdorong untuk berbuat apa yang mereka lakukan. Ini memerangi kaum muslimin. Terakhir ucapan Zuraik ibni Abi Zuraik, sami'tu Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri yaqul, aku mendengar Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan, yakni masih Al-Hasan Al-Basri, berkata, inna hadhihi fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Kata beliau, fitnah ini kalau datang diketahui oleh semua orang berilmu, tetapi ketika adbarat, ketika sudah hilang, maka baru orang-orang jahil semuanya ngerti, oh itu tadi fitnah ya. Karena kita lihat perbedaan alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawiyani masalah? La yastawiyan. Enggak akan sama. Alladzina ya'lamun dengan alladzina la ya'lamun. Orang yang berilmu ketika fitnah datang, fitnah kesesatan, fitnah yang menimpa kaum muslimin, dia lihat ini fitnah. Bicara, hati-hati, ini fitnah. Sendiri atau beberapa orang saja, para ulama saja yang tahu. Masyarakat yang juhal, awam, gak ngerti apa-apa. Ini apa sih maunya para ulama ini? Fitnah, apanya fitnah? Gak ada fitnah apa-apa. Setelah selesai korban sudah banyak, terakhir ketika fitnah itu sudah mulai hilang, iya, kemarin ternyata fitnah. Terlambat. Ketika awal munculnya Khomeini, saya masih ingat. Seluruh dunia bangga dengan pejuang internasional yang bernama Khomeini. Para ulama menyatakan hati-hati, dia sesat, dia adalah Syiah. Orang nggak peduli Khomeini. Terakhir, setelah urusannya banyak korban sudah banyak termakan,
Iya, ternyata kemantuk fitnah. Orang bodoh baru tahu. Terlambat tahunya. Setelah memakan sekian banyak korban. Sekarang akan muncul lagi. Dan terus fitnah akan bermunculan. Dan biasanya yang pertama tahu siapa? Para ulama. Kita masih lihatnya, Masya Allah, bijaknya orang ini. Sangat bijak. Kita lagi kagum-kagum tentang bijaknya satu orang tokoh alim ini, atau tokoh orang berilmu katanya, dalam beberapa petik. Para ulama menyatakan hati-hati, ini orang menyimpang. Kok Syekh ucapannya seperti itu? Nggak boleh mencela ulama, ini kan ulama juga. Nah, itu mutamayyi', meremehkan masalah manhaj, meremehkan masalah akidah. Dia begini, dia begitu. Masih belum paham. Rakyat jelata ini orang bijaknya bukan main. Masya Allah. Iya, aliran bijakiyah. Aliran sesat baru namanya aliran bijakiyah. Kepada kelompok sesat apapun bijak. Alhamdulillah. Masih belum paham. Sampai ketika sudah banyak korbannya, baru orang-orang paham. Iya ya, mengerikan sekali. Ternyata dengan pikiran-pikiran aliran bijakiyah ini sudah banyak orang yang tadinya jalan di jalan ahli sunnah kembali ke jalan yang sesat. Dia aliran sesat, dapat hidayah ke dalam sunnah. Ketika masuk ke dalam jalan ahli sunnah, ketemu dengan aliran bijakiyah. Ya, sungguhnya aliran kamu juga bagus. Oh, bagus ya, balik lagi dia. Dipuji, punya kebaikan, Masya Allah, punya jasa dalam dakwah. Balik lagi. Oh, ternyata bahaya sekali. Dari dulu bahaya. Kamu baru tahu sekarang. Dari awal pertama sekian belas tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sudah bicara para ulama tentang aliran mutamayyi'in ini tadi. Yang kemudian diistilahkan dengan sururin dan lain-lain. Nama hadis wala haraj, silakan sami wala haraj, silakan nama dengan maumu, nama apapun, pokoknya bentuknya itu. Bentuknya memuji-muji ahli bid'ah, membela-bela mereka dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga nama bisa berubah. Tetapi yang kita maksud adalah kesalahan yang ada pada mereka dalam bentuk seperti itu. Mengangkat-ngangkat kelompok-kelompok yang menyimpang, yang akhirnya laku keras di pasaran gara-gara dia. Karena muslimin yang saya hormati, itu bukan bijak. Itu bukan bijak. Kalau yang namanya bijak adalah adil, sesuai dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Dia cocoki itu, maka dia adil. Berarti dia bijak. Kalau mencocoki hawa nafsunya, menyelisih Quran dan Sunnah, itu bukan bijak sama sekali. Alhamdulillah, demikian kata Al-Hasan Ibn Abil Hasan, yaitu Al-Basri rahimahullah, bahwa fitnah itu ketika datang, pertama tahu ulama dulu. Ketika sudah mulai hilang, baru mereka tahu. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati, ketika saya masih muda, hampir semua buku di pasar adalah bukunya Ikhwanul Muslimin. Mungkin yang semasa dengan saya akan merasa, semua kamu merem aja toko buku, mesti bukunya IM. Iya, hampir semua bukunya mereka. Oh, aku keras dan semua orang membanggakan. Oh, setelah akhir-akhir ini, IM-nya sendiri malu mengatakan dengan IM. Ya, saya sungguhnya Ahlussunnah juga, gitu kan. Saya sungguhnya ya Salafi juga. Nggak berani menyatakan saya kelompoknya Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Karena sudah mulai jelas. Belakangan terakhir, arafahu kullu jahil. Setelah mulai hilang, baru dikenal oleh orang-orang jahil. Pembahasan berikutnya dalam masalah ini, dalam masalah ilmu, adalah husnul ikhtiyaril alim. Bagaimana kita mencari seorang pengajar, seorang pembimbing. Ilmunya penting, tapi kepada siapa kita belajar? Dan bagaimana sikap kita kepada para pengajar, para ulama? Wa ta'assi bi akhlaqihi, dan wajibnya kita menghormati para ulama, meneladani para ulama sebelum mencari ilmu. Pertama ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rifu li'alimina yani haqqahu. Akhrajahu Hakim rahimahullah. Dan juga Imam Ahmad dalam Musnad.
bukan dari kami orang yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih kecil dan tidak menghormati orang-orang yang lebih besar, yang lebih tua. Wa ya'rif li'alimina, dan tidak mengenali haknya para orang-orang berilmu kita. Lihat ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, berarti tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mendudukkan dan memberi hak-haknya para ulama, orang-orang yang berilmu. Siapa para ulama? Tentunya para ulama adalah orang-orang yang berilmu dan beramal. Sudah kita katakan tadi, yang namanya alim adalah yang amil. Kalau tidak amil, bukan alim. Ada permisalan yang terjadi sehari-hari di rumah kita. Kalau kita tanya teorinya anak tadi, nah, anak kita, bagaimana kalau api membakar enggak? Iya membakar. Kalau taruh di pakaian terbakar. Kalau taruh di kasut bagaimana terbakar. Ilmunya punya, iya kan? Tapi ketika anak itu main-main api di kasur, apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Bodoh kamu. Loh, dia nggak bodoh, dia tahu api itu membakar. Jadi sisi mana bodohnya? Ketika orang tua menyatakan bodoh kamu, kau main api di kasur. Karena dia tidak praktekkan ilmu yang dia sudah ketahui bahwa api itu membakar. Kamu nggak mikir kalau ini bakal membakar ini. Tidak tahu akibatnya dan dia tidak mempraktekkan ilmu yang dia ketahuinya. Dan ini khonibina azakumullah, yang namanya ilmu adalah orang itu tahu apa yang harus dilakukan dengan ilmunya, baru dia alim. Maka kalau kita mau belajar dari seorang ulama, maka cari al-alim, al-amil, al-ulama, al-amilin, ulama yang beramal. Dan imam-imam ahli sunnah semuanya adalah berilmu, beramal. Maka berikan hak-hak pada mereka. Apa hak mereka? Untuk kita duduk bersimpuh di hadapannya, belajar, menimba ilmu daripadanya, dengan menghormatinya, dengan memuliakannya, dengan tidak kurang ajar kepadanya, dan seterusnya. Sekian banyak hak-haknya. Maka kata Nabi, bukan dari kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mendudukkan dan memberikan hak-haknya para ulama. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fasadun nas idza jaa al-ilmu min qibal as-saghir. Rusaknya manusia kalau datang ilmu dari anak-anak kecil. Ista'sa alaihi al-kabir, orang yang tua, yang dewasa tidak mau menuruti ilmu yang dibawa oleh anak kecil tadi. Wa salahun nas, dan baiknya manusia idza jaa al-ilmu min qibal al-kabir, kalau ilmu datang dari kalangan orang tuanya, orang-orang dewasanya. Taba'ahu alaihi as-saghir, maka akan diikuti oleh yang kecil-kecil. Demikian digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Aku tahu rusaknya manusia kapan dan baiknya manusia kapan. Kalau ilmu itu ada pada orang-orang dewasanya, niscaya yang kecil-kecil akan ikut. Tapi kalau ilmu itu ada pada anak-anak kemarin, anak-anak muda, remaja, maka biasanya orang-orang tua akan menentangnya. Maka alhamdulillah azakumullah muslimin sarmat. Berarti harus belajar dari mulai kecil, tetapi mengajar nanti sampai terpaksa nggak ada orang lain yang bisa ngajar, kamu harus ngajar. Sudah betul-betul matang, sudah kibar, sudah dewasa. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tawadhu liman 'allamakum wa tawadhu liman ta'allamun. Hendaklah kalian tawadhu kepada orang yang mengajari kalian ilmu, dan juga hendaklah kalian tawadhu kepada mereka yang belajar kepadamu. Berarti tawadhu kepada guru kita dan tawadhu juga kepada murid-murid kita. Ya, ini jangan sombong di hadapan gurumu dan juga jangan sombong di hadapan muridmu. Jadi nasihat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tawadhu liman 'allamakum. Tawadhulah kalian kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu pada kalian.
Dan tawadhu'lah kalian kepada mereka yang belajar dari kalian. Ini juga akhlak kepada ulama. Untuk kita tawadhu di hadapannya, jangan sok tahu. Jangan kamu dalam keadaan sok memiliki ilmu di hadapannya. Duduklah seperti duduknya seorang yang ingin menimba ilmu. Catatlah seperti orang yang memang semangat ingin mendapatkan ilmu. Peliharalah, hafalkanlah sebagaimana orang yang sangat suka dan khawatir kalau hilang ilmu itu. Ini perintah azakumullah. Kalau seperti itu keadaannya, insya Allah gurumu, ustadzmu semangat ngajar. Tapi kalau sebaliknya, duduk bersender di belakang, nggak bawa catatan, nggak bawa pena, kedengaran alhamdulillah, nggak kedengaran juga nggak apa-apa, maka gurunya akan malas-malasan ngajar. Ngapain? Orang itu nggak butuh kok. Jadi disuruh untuk menggambarkan bahwa kamu itu butuh ilmu dan sangat butuh apa yang ada pada ustadznya. Demikian semestinya tawadhu seorang talibul ilmu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "La yazalu an-nas bi khair ma akhadhu al-ilma an akabirihim." Manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya. Wa an umanaihim, dari orang-orang yang amanah. Wa an ulamaihim, dan orang-orang yang berilmu. Kibar fissin, tua umurnya, banyak pengalamannya. Dan juga umana, amanah, jujur, terpercaya, tidak mendustakan, tidak memutarbalikkan ilmu. Wa ulama, dan berilmu. Berumur, tua, tetapi nggak berilmu, bagaimana kita akan belajar dari dia? Tapi kalau dia berilmu, dalam keadaan dia masih anak-anak, apa yang terjadi? Emosinya lebih tinggi dari ilmunya. Yani dorongan anak mudanya lebih tinggi daripada ilmunya. Itu seringnya, kecuali beberapa yang Allah kecualikan. Illa man rahimah rabbuh. Fa idza akhadhuhu min sigharihim wa syirarihim halaku. Kalau mereka mengambilnya dari anak-anak kecilnya dan dari orang-orang jeleknya, halaku, mereka akan binasa. Berarti Ibnu Mas'ud menyebutkan 3 perkara sifat guru kalau kita mau belajar. Ambil ilmu dari para ulama yang seperti ini sifatnya. Pertama disebutkan kibar, akabirihim. Yang kedua umanaihim. Yang ketiga ulama. Akabir, umana, ulama. Orang itu sudah dewasa dan orang itu amanah, jujur. Dan yang ketiga, orang itu dalam keadaan berilmu. Ya ada sih orang berilmu, tapi gimana ya, kurang amanah. Jangan, gak usah. Cari ilmu dari yang lain. Ada juga 2, ilmunya juga kurang lebih. Yang ini masih anak-anak, masih remaja, yang ini sudah Masya Allah sepuh. Nah ini dari sini. Nah, emang kenapa? Apa keuntungannya sepuh? Mereka tidak hanya memiliki ilmu, tapi mereka memiliki khibrah. Pengalaman. Ketika anak muda tadi akan berbuat sesuatu, ini harus kita sikat. Orang tua tadi nyatakan jangan. Dulu waktu saya seperti kamu pernah begitu pengalaman, hasilnya begini. Ini juga penting, sehingga mereka tahu bagaimana menerapkan ilmu-ilmu tadi pada kehidupannya. Ini seperti akibatnya begini, akibatnya begitu, karena sudah dia alami semasa dia muda. Ini penting. Ini penting. Sehingga gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang Khawarij, bagaimana keadaan mereka? Digambarkan oleh Rasulullah SAW Khawarij yang sesat, menghalalkan darah kaum muslimin, dikatakan hudatsaul ahlam. Hudatsa al-ahlam. Apa maknanya? Masih muda-muda, masih belia, masih umur 16 tahun, 17 tahun, kasihan. Sudah menjadi pejuang jihad fisabilillah alias teroris. Jauh banget, itu bukan jihad, bukan mujahid.
Umurnya masih 20 tahun, 19 tahun, Masya Allah. Ini keadaan mereka yang masih muda. Illa man rahimahullah. Saya terus mengucapkan illa man rahimahullah. Kecualian tetap ada. Kekecualian orang tua yang tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, ada. Anak muda yang sebaliknya lebih dewasa dari orang tua juga ada. Seperti Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Sehingga ketika berbicara antara kibar para sahabat, di bawah Ibn Abbas oleh Umar bin Khattab. Yang lain bertanya-tanya, apakah kita perlu bawa anak-anak kita? Kata Umar, beda. Ini beda. Tidak sama. Nanti kalian akan tahu. Ternyata benar. Begitu berbicara terlihat ilmunya. Beliau tahu apa-apa yang mereka ternyata nggak tahu, nggak paham. Akhirnya mereka kenal siapa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, walaupun dia masih remaja. Baik. Maka kita bicara keumuman anak-anak muda. Apa biasanya? Emosional tinggi, semangat berapi-api, pengalaman tidak ada. Apa lagi? Wibawa kurang. Ada seorang anak muda bicara di majelis, bikin kajian. Silakan kalau ada pertanyaan. Hampir seluruhnya nanya. Kenapa? Seluruhnya nanya. Bukan masalah apa-apa. Penasaran. Ini anak kecil bicara-bicara. Nanyanya semua ngetes. Kalau ini bagaimana? Kalau itu bagaimana? Kalau ini bagaimana? Semuanya ngetes keilmuan anak ini. Sampai kebingungan dia. Kenapa? Karena kurang wibawa. Ini anak sepantaran anak saya. Harusnya beliau belajar terus, belajar lagi sampai ketika ini nggak ada yang bisa ngajar. Si fulan telah wafat, si fulan telah meninggal, cuma kamu yang bisa. Nggak ada orang lain. Terpaksa dia duduk. Ternyata memang umurnya baru 40 sekian. Masya Allah. Iya kan? Karena sudah wafat semua para ustaz-ustaznya. Mestinya kalau dia punya waktu belajar. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau mereka mengambilnya dari akabirihim, orang-orang besarnya, orang-orang dewasanya, wa umanaihim, dan amanah terpercaya, wa ulama, dan berilmu, maka niscaya dia akan baik. La yazalun nas bi khair. Manusia akan baik. Tapi kalau sebaliknya ngambil dari orang-orang yang tidak umana, ayat dipotong-potong tidak pada tempatnya, hadis disembunyikan maknanya, maka tentunya akan halaku, akan binasa. Berkata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, talabtul ilma falam ajidhu akthar minhu fil ansar. Aku mencari ilmu, ternyata aku tidak dapati ilmu yang terbanyak melainkan di kalangan orang-orang Ansar. Fakuntu atir rajul fas'alhu anhu. Maka aku datangi orang-orang Ansar, aku cari ilmu dari mereka, sampai aku datangi seorang dari mereka di rumahnya. Faqila li naim, maka diceritakan kepadaku bahwa dia sedang tidur. Maka aku pun atawassad ridai, aku berbaring dengan hamparan jubahku. Kemudian aku berbaring di sana, menunggu sampai zuhur. Ditunggu sampai zuhur. Begitu zuhur keluar orangnya. Fayaqul bi'sa ma sana'ata, hala a'lamtani. Sungguh jelek sekali apa yang kau lakukan. Kenapa kau tidak beritahu aku? Ini anak paman Rasulullah, Ibn Abbas. Maka orang Ansar tadi terheran-heran, kenapa engkau sampai nunggu di luar seperti ini? Hala a'lamtani, kenapa engkau tidak memberitahu tadi ketika datang? Biar aku bangun. Aku jawab, kata Ibn Abbas, aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajatak. Aku ingin engkau keluar dari rumahmu dalam keadaan engkau sudah selesai dengan hajat-hajatmu, dengan keperluan-keperluan. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Ibn Abbas, wajadtu aktsara hadis Rasulullah 'inda hadzal hayy min al-ansar. Aku dapati hadis-hadis yang terbanyak adalah di kampung ini dari kalangan Ansar. Maka aku datangi salah seorang mereka. Faqila li huwa naim, maka dikatakan kepadaku bahwa dia sedang tidur. Falau syi'tu an yuqidhani, kalau saja aku mau akan dibangunkan untukku. Ya jelas, ini anak paman Rasulullah. Kalau bilang Ibn Abbas datang, pasti akan bangun dia.
Iya kan? Tapi ya, ditunggu di luar dengan hamparan ridanya, dengan berbantalkan jubahnya sampai keluar. Begitu keluar mau sholat duhur, dia temui. Maka beliau pun terkejut dengan kalimat tadi, "Bi'sa ma sana'ta hala a'lamtani." Sungguh jelek sekali apa yang kau lakukan. Kenapa kau tidak beritahu aku? Apa jawaban Ibn Abbas? Qala hatta yakhruj li astatiba bidzalika hadithu. Aku biarkan dia keluar dalam keadaan sudah selesai hajat-hajatnya agar ucapannya thayyib. Li astatiba bidzalika hadithu. Agar dia menyampaikan dalam keadaan fresh. Lihat ikhwanuddin azabullah akhlaknya seorang pencari ilmu kepada orang yang menyampaikan ilmu. Dibiarkan supaya fresh, kemudian baru ditimba ilmunya. Kalau dipaksa bangun dalam keadaan ngantuk, ya, waalaikumsalam, ada apa? Saya tanya, ini masalah mau mikir yang rumit-rumit dalam keadaan bangunnya aja belum 100%. Akhirnya tidak thayyib, la yastati'. Bahkan bisa jadi yang keluar adalah kalimat marah. Itu aja nggak ngerti, haram. Hai, pergi sana. Kamu pergi dalam keadaan bingung, haram apanya ya? Dalilnya nggak disebutkan, riwayatnya nggak disebut. Gimana ini Ustadz ini? Kamu yang gimana, bukan Ustadznya. Bagaimana kamu maksa-maksa seseorang untuk menjawab dalam keadaan dia belum menunaikan hajatnya? Dia butuh istirahat, dia butuh tidur dan seterusnya. Maka kata Ibn Abbas, aku sengaja biarkan agar aku mendapatkan sesuatu yang fresh dari dia. Kalau dia sudah selesai semua hajat-hajatnya, dia akan nyampaikan dengan fresh, dengan segar. Qala Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma din fanzur amman ta'khuduna dinakum. Kata Muhammad bin Sirin, sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama, itu adalah agama itu sendiri. Din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah kalian dari mana kalian mendapatkan ilmu agama ini. Demikian ucapan Ibn Sirin sebagaimana nukil oleh Ad-Darimi dan dalam kitab Al-Faqih Mutawaqqih, juga dalam adab Imla dan Tarikh Dimashq, dan dalam Tadrib Rawi dikatakan Muhammad bin Sirin dengan kalimat inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu ini agama. Karena ilmu ini ilmu agama, maka itu adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari mana kalian ambil agama kalian. Berarti harus lihat guru kalian siapa. Imam Bukhari rahimahullah menyatakan, aku mengambil ilmu lebih dari 100 guru, dan seluruhnya menyatakan al-iman yazidu wa yanqus. Al-iman yazidu wa yanqus. Qanibina azallahu kaum muslimin sarmati. Wal iman qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Artinya semua guru-gurunya adalah yang prinsipnya prinsip ahli sunnah, yang menyatakan iman qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus. Seluruh guru-guru beliau. Tidak ada murji'ah yang menyatakan iman itu qaulun saja. Tidak ada. Tidak ada khawarij yang kalau amalannya jelek, dosa, hilang imannya, kafir. Tidak ada Mu'tazilah yang menyatakan kalau amalannya amalan jelek, maka imannya hilang, tapi kafir pun tidak. Manzilah baina manzilah, tidak ada. Semua guru-gurunya, kata beliau, semua menyatakan al-iman qaul wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, yazid wa yanqus. Berarti semua gurunya ahli sunnah. Maka ketika kita menimba ilmu, carilah dari ahli sunnah, dari yang mengatakan al-iman qaulun wa amal, dari orang-orang yang memiliki prinsip-prinsip ahli sunnah, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij, bukan pula Murji'ah, bukan pula aliran-aliran Sufi yang sesat, bukan pula mereka-mereka dari kalangan Syiah Rafidhah yang mencerca para sahabat, bukan mereka-mereka yang mencemooh dan melecehkan ilmu dalam Quran wa Sunnah karena mereka membanggakan filsafat, membanggakan Aristoteles, membanggakan tokoh-tokoh Yunani. Jangan. Ambil ilmu dari ahli sunnah yang sumbernya dari Quran dan Sunnah, yang ilmu yang dibawanya adalah qala Allah wa qala Rasul.
yang mengambil dari salafus salih, dari para imam ahlus sunnah, maka ambil dari mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Ibnu Wahab rahimahullah, ma ta'allamtu min adabi Malik afdhala min ilmih. Apa yang aku pelajari dari akhlaknya Imam Malik sungguh lebih afdal daripada ilmunya. Sungguh lebih afdal daripada ilmunya. Ini menunjukkan kalau akhlaknya Imam Malik sungguh sangat teladan dan sangat patut dicontoh. Sehingga beliau Ibnu Wahab menyatakan, aku mendapatkan dari adabnya beliau sebelum dari ilmunya. Baik, kalau kita pelajari dari orang-orang yang tidak seperti itu, baru datang kamu dapat adab yang jelek, apa hukumnya? Sambil merokok. Gimana? Apa yang kamu tanyakan? Rusak kaum muslimin kalau gurunya kayak gini. Menjawab sambil merokok, sambil menghembuskan asapnya, sambil sender setengah merem. Terus setengah merem, merasa kenikmatnya rokok tadi. Ngapain belajar dari orang kayak gini? Suruh dia menguasai dirinya dan mengajari dirinya. Kalau dia bisa, baru ngajari orang lain. Ngajari akhlak yang baik, ngajari sikap yang baik. Sehingga satu saja perkara sudah membuat kita mundur. Kita cari guru lain saja. Apalagi perkara-perkara yang berkait dengan masalah akidah. Saya mau belajar dari si fulan, belajar bahasa Arab. Loh, bukan dia syiar betul. Ya syiarnya buat dia, kita pengen bahasa Arabnya aja. Itu namanya apa? Berveri-veri koloso. Yakni kamu betul-betul menyerempet bahaya. Iya kalau selamat, kalau celaka binasa kamu. Kalau celaka dunia hanya luka badan saja. Tapi kalau celakanya celaka agama, kamu binasa di dunia dan binasa di akhirat. Kita belajar bahasa Arab, kata si Syiah Rafidhah. Daraba Aliun Umaran. Contohnya sudah menyerempet bahaya. Mana fa'ilnya? Ali bin Abi Thalib. Mana maf'ulnya? Umar pantas dipukul. Hah? Gimana? Terus bicara lagi. Contoh lagi. Apa tahu kamu makna Humairah? Aisyah kan dipanggil Humairah. Itu adalah isim tasghir katanya. Ini pelajaran sudah meningkat jadi tasghir. Bahar Buhair. Iya kan? Laut kecilnya danau Buhair. Maka Humairah itu tasghir dari himar katanya. Astagfirullah. Iya, saya ngajarkan bahasa Arab. Jadi Aisyah dipanggil himar, dipanggil gay kecil oleh Rasulullah SAW. Astagfirullah. Jangan kamu mikir dengan sempit. Emang dia nggak akan memasukkan pemikirannya kepadamu? Orang yang amanah, begitu orang Syiah. Justru contoh yang paling tidak amanah dari manusia adalah Syiah Rafidhah. Yang paling tidak amanah adalah mereka. Rafidhah yang mereka mencaci maki para sahabat, memutarbalikan fakta, berdusta, kadzab, taqiyah. Kadzab itu agama mereka. Diajarkan oleh mereka bagaimana cara berdusta. Kemudian kalau ditegur, berdustanya kami berbeda dengan berdustanya kalian. Berdustanya orang-orang jelek. Kalau mereka berdustanya mau ke bioskop, bilangnya mau ke masjid. Kalau kita berdustanya mau ke masjid, bilangnya mau ke bioskop. Jadi kami lebih baik dari mereka. Bela diri. Artinya kalau dustanya mereka, dusta dalam keadaan seperti itu, menutupi kebaikan-kebaikannya. Sesungguhnya bukan menutupi kebaikan, menutupi kesiahannya. Nah, kembali kepada ucapan beliau Ibnu Wahab. Aku mempelajari dari Imam Malik akhlaknya lebih daripada ilmunya. Ini belum datang ini, belum dapat ilmunya, sudah melihat akhlaknya. Masya Allah. Apa yang kita dapatkan dari Syekh Ubaid kemarin dari akhlaknya, Masya Allah, mengimbangi ilmunya. Semua serba teratur, serba tertib dan berwaktu. Jamnya bisa diraba oleh beliau. Kan kayaknya waktunya dars, kitanya masih urusan ini, urusan itu, masih macam-macam. Lihat beliau ditanya bagaimana sih kalau begini, ana mahmud.
Ana ma'mur, aku diperintah di sini. Aku hanya ngikut kalian. Kasih jadwalnya. Ingat. Ini bukan jadwal ini. Ini bukan jadwalnya itu. Kita berangkat sekarang. Anak-anak pasti sudah nunggu. Kita yang malu. Padahal anak-anak baru separuh. Ini adab namanya. Maka kita pelajari kalau dari orang yang tepat, dari alim al-amil, al-ulama al-amilin, maka kita dapat dua. Dapat ilmunya, dapat akhlaknya, dapat teladannya. Otomatis yang namanya manusia, otomatis apakah dia terasa atau tidak terasa, ikut gurunya. Silakan lihat. Gurunya Ustadz Fulan modelnya kayak gitu. Cara bicaranya, gayanya, iya kan? Kalau bayangkan kalau ternyata gurunya kurang baik akhlaknya, kayak apa jadinya? Na'udzubillah, tukang utang misalnya. Mau sana ngemplang, kesini ngemplang, gak ada yang bayar lagi, Ustaz. Bagaimana mau nagih? Aduh, gak enak saya. Sampai sekian besar. Muridnya akan berpikir, wah enak ya jadi Ustaz. Kalau ngutang gak pernah ditagih. Sama akhirnya. Ikut dia seperti gurunya. Na'udzubillah. Padahal jelas hadisnya, matlul ghaniyyi dzulmun. Matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang punya tapi gak mau bayar, itu zalim, termasuk kezaliman. Wa dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Sedangkan kezaliman adalah kegelapan yaumil qiyamah. Itu juga akhlak. Masalah utang piutang, hati-hati. Berkata Idris bin Abdul Karim rahimahullah, qala Khalaf, ja'ani Ahmad ibn Hanbal yasma' hadis Abi Awana. Lihat akhlaknya Imam Ahmad rahimahullah. Datang beliau menemui mendengar hadisnya Abu Awana. Fajtahadtu an arfa'a fa'aba. Kata Idris bin Abdul Karim, berupaya aku mengangkat dia untuk silahkan duduk di atas di sini. Ini Imam Ahmad alim, harus dihormati. Disuruh untuk naik duduk di atas ini, tidak mau. Tetap duduk di bawahnya Abu Awana. Qala la ajlis illa baina yadik. Tidak. Kata Imam Ahmad, aku enggak mau duduk kecuali di sini, di hadapanmu. Umirna an natawadha liman nata'allam minhu. Aku diperintah untuk tawadhu kepada orang yang aku mengambil ilmu daripadanya. Kepada orang yang aku mengambil ilmu daripadanya. Jadi disuruh duduk sini, kan? Duduknya di hadapannya seperti duduk oleh boleh. Ya. Mendengarkan. Sini kamu. Aku sekarang ini sedang mendengar hadismu, sedang mengambil hadis darimu. Maka aku talib statusnya. Kalau talib pencari ilmu, maka inilah duduknya talib ilmu. Di hadapan kamu, duduk bersimpuh di bawah, mendengarkan. Lihat Imam Ahmad rahimahullah, padahal beliau imam. Qala Abu Bakar ibni al-Mutawwi'i rahimahullah, ikhtalaftu ila Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal 12 sanah. Aku berbolak-balik ke rumahnya Imam Ahmad ibn Hanbal sampai 12 tahun. Beliau membacakan musnad untuk anak-anaknya. Fama katabtu hadithan wahida. Fama katabtu minhu hadithan wahida. Aku tidak mencatat satu hadis pun dari mereka, dari beliau. Innama kuntu anzur ila hadihi wa akhlaqihi wa adabihi. Aku hanya melihat bagaimana akhlak beliau, adab beliau, bagaimana sikap beliau, bagaimana beliau cara mengajar kepada anak-anaknya, bagaimana mendidik anak-anaknya, bagaimana akhlaknya. 12 tahun. Aku tidak mencatat satu hadis pun. Aku melihat bagaimana Imam rahimahullah dalam mendidik anak-anaknya, mengajarkan, berakhlak, beradab. Lihat kata Abu Bakar Ibn Mutawwi'i, 12 tahun dalam keadaan tidak mencatat hadis, belum mencatat hadis, baru mempelajari bagaimana akhlak yang baik. Hanya melihat dari gurunya, karena gurunya adalah Masya Allah cerminan dari sunnah-sunnah yang diajarkannya. Sunnah yang diajarkan pegang. Ada seorang imam, ulama, didatangi oleh para budak-budak belian, hamba sahaya. Wahai syekh, wahai imam, tolong sekali-kali Jumat engkau khutbah tentang masalah keutamaan memerdekakan budak supaya kami seperti mereka. Iya, insyaallah. Ditungguin Jumat depan, belum bicara. Ya imam, kenapa gak bicara? Tolong segera bicara. Engkau itu ucapannya didengar oleh mereka. Kalau engkau berbicara, niscaya mereka semua akan mengamalkannya. Iya, insyaallah.
Jumat depan ditungguin, belum bicara juga. Sampai Jumat berikutnya belum bicara, Jumat berikutnya belum bicara. Sampai pada Jumat yang mulai mereka putus asa, ini budak-budak tadi, wah kayaknya Syekh gak mau berbicara masalah itu. Ternyata di luar dugaan bicara keutamaan menegakkan budak, bicara keutamaan-keutamanya sampai beliau turun dari mimbar salat Jumat selesai. Mereka semua memerdekakan budak-budaknya masing-masing. Masya Allah. Akhirnya gembira budak-budak itu mengucapkan jazakumullah khairan kepada imamnya. Ya imam, ya syekh, jazakumullah khair, engkau memberikan pada kami. Tapi ada tapinya. Kenapa kok baru sekarang? Kenapa enggak Jumat-Jumat yang lalu bicara? Apa jawabannya? Aku ingin berbicara masalah itu, tapi aku ingin sebelum bicara aku praktek. Maka aku kumpulkan uang sampai beli budak. Setelah beli budak, aku merdekakan. Baru aku bicara di mimbar. Jadi ternyata Jumat-Jumat tadi lambat tadi masih ngumpulkan uang untuk beli budak. Berarti beliau rahimahullah nggak berani berbicara tentang masalah memperdekakan budak kalau dia sendiri belum mempraktekannya. Masya Allah. Maka orang yang kayak gini ucapannya didengar, ucapannya ngaruh kepada masyarakat muslimin. Betul-betul keluarnya dari hati, masuknya ke hati. Tapi kalau keluarnya hanya dari mulutnya, ya hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, selesai. Qala Al-Hasan ibn Ismail rahimahullah, aku mendengar ayahku berkata, kana yajtami' fi majlisi Ahmad zaha'un 5,000 aw yazidun. Bahwasanya berkumpul di majelisnya Imam Ahmad itu jumlah manusia yang sangat besar, kurang lebih 5.000 orang, bahkan dikatakan aw yazidun atau lebih dari 5.000. Aqall min 500 yaktubun, tetapi kurang dari 500 orang yang mencatat hadis. Wal baquna yata'allamuna minhu husnal adab wa husnal samti. Adapun sisanya 4.000 sekian ratus, mereka hanya mempelajari akhlaknya beliau, adabnya beliau, dan husnus samti minhu, dan bagaimana perangai beliau. Ini yang hadir 5.000 lebih. Yang 4.000 sekian itu ingin melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad. Berarti betul-betul istimewa. Dari mulut ke mulut nyampe, orang sampai ingin melihat bagaimana Imam Ahmad. Yang mencatat hadis sebagai talibul ilm betul-betul hanya kurang dari 500 orang, 400 sekian orang. Berkata Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, Qutaibah bin Sa'id menyatakan qadimtu Baghdad, aku mendatangi negeri Baghdad, dan waktu itu aku tidak punya keinginan kecuali ingin ketemu Imam Ahmad rahimahullah. Ulama, ingin ketemu ulama. Fa'idha huwa qad ja'ani ma'ayahu ibn Ma'in. Ternyata aku belum mengunjunginya, beliau sudah lebih dulu mengunjungi aku. Ini juga akhlak. Sudah lebih dulu mengunjungi aku dengan Yahya ibn Ma'in. Fatadzakarna, maka kami pun bertadakan, bermudzakarah, saling mengingat ilmu. Faqama Ahmad ibn Hanbal. Tiba-tiba Imam Ahmad mendengarkan hadis dari Qutaibah bin Sa'id yang dia belum dengar. Maka beliau berpindah duduknya di hadapan Qutaibah bin Sa'id, kemudian duduk di hadapannya seperti seorang murid pada gurunya, kemudian berkata, "Amli alayya hada." Imlakan kepadaku hadis ini. Baca qala haddatsana fulan an fulan an fulan qala haddatsana fulan. Rasulullah SAW berkata seperti ini. Dihafal oleh Imam Ahmad. Tsumma tadzakarna. Kemudian berdiskusi lagi. Tiba-tiba Imam Ahmad mendengarkan lagi satu hadis yang dia baru tahu, maka beliau kembali duduk di hadapan Ibnu Qutaibah dan berkata, "Ya Aba Abd," berkata, "Amli alayya." Imlakan padaku hadis tadi. Kata Ibnu Qutaibah, "Ya Aba Abdullah, ijlis makanak." Wahai Aba Abdullah, ini kunyahnya Imam Ahmad, Abu Abdullah. Wahai Aba Abdullah, duduk di tempatmu. Kata Imam Ahmad, "La tushghilu bi." Kamu jangan sibukkan dengan bagaimana dudukku. Aku ingin duduk sesuai dengan keadaannya sebagai thalibul ilm. Aku mencari ilmu, engkau menyampaikan ilmu. Maka inilah duduknya seorang thalibul ilm. Amli alayya, imlakan atasku. Setiap mendengar satu hadis, duduk dia. Imla alayya, imlakan pada. Adab seorang thalibul ilm. Padahal sama-sama ulama, bahkan kalau dibandingkan bisa jadi Imam Ahmad, lebih tinggi. Kemudian azakumullah, sampai beliau tidak enak hati dan menyatakan, "Ya Imam," atau "Ya Aba Abdullah, ijlis makanak," duduk di tempatmu, jangan seperti itu.
Qala la tashghilu bi innama uridu an akhudha al-'ilm ala wajhi. Jangan menyibukkan dengan aku. Jangan kau tersibukkan dengan dudukku. Aku ingin duduk dan menimba ilmu sesuai dengan caranya, sesuai dengan adab mencari ilmu. Qala Sya'bi rahimahullah. Kata Sya'bi, shalla Zaid ibn Thabit ala janazah. Zaid ibn Thabit pernah salat jenazah. Thumma qurribat lahu baghlah. Diarkabah, kemudian dekatkan bighal sejenis himar tapi lebih besar, sejenis kuda tapi lebih kecil, antara keledai dengan kuda. Faja'a Ibnu Abbas, tiba-tiba datang Ibnu Abbas memegang tali kendalinya bighal tersebut, menuntunnya. Tawqiran lahu, menghormati Zaid ibn Thabit, seorang sahabat yang mulia. Maka Allah ta'ziman li'ilmihi wa fadlihi, mengutamakan ilmunya dan mengutamakan fadilahnya. Faqala lahu Zaid, maka Zaid bin Thabit mengatakan, khalli anka ya ibn ammi Rasulullah. Khalli anka, jadi jangan kau, wahai anak paman Rasulullah. Maka dijawab oleh Ibn Abbas, la, tidak, aku yang menentunya. Hakadha naf'al bil ulama al-kubara, demikianlah kami memperlakukan ulama al-kubara, orang yang berilmu, orang-orang besar. Orang besar dalam artian besar ilmunya. Imam Az-Zuhri rahimahullah, Imam al-A'imah di zamani, kuntu ati baba Urwah. Beliau pun melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Ibn Abbas. Aku mendatangi pintu rumahnya Urwah. Fa'ajlis, maka aku duduk di pintu. Walau syi'tu an adkhula la dakhalt. Kalau aku ingin masuk saat itu bisa. Aku minta izin masuk bisa, tapi aku tidak mau. Lakin ijlalan lahu, karena memuliakan beliau, muliakan Urwah. Demikian keadaan mereka para ulama. Bahkan pernah satu kisah, satu syahid mengisahkan, aku pernah melihat Yahya bin Qattan salat asar. Yahya al-Qattan. Setelah salat asar beliau bersandar di menara bawahnya, dia bersandar. Fayaqif baina yadayhi, kemudian datang di hadapannya berdiri Ali al-Madini, kemudian Asyad Kuni, kemudian Amr ibn Ali, kemudian Ahmad ibn Hanbal dan Yahya ibn Ma'in. 5 orang semuanya berdiri, sedangkan Yahya ibn Qattan dalam keadaan duduk. Qala yastami'una al-hadith wa hum qiyam, berbicara, nanya hadis, kemudian sampaikan hadis, dan mereka dalam keadaan berdiri seperti itu, terus mendengarkan hadis, tidak beranjak dari situ dan tidak duduk sampai datang waktu maghrib. Gurunya duduk, yang lain berdiri. Yani misalnya, kalau sekarang ada ustaz, habis ulama lah, jangan ustaz ya. Ustaz belum terlalu setinggi itu. Karena habis sholat duduk di situ. Tiba-tiba datang berdiri di bawahnya, hanya satu lagi datang. Itu mendengarkan ilmu, mendengarkan hadis, terus berdiri sampai asar. Berapa jam itu? Tidak beranjak, tidak bergeming. Kenapa? Haibatan wa i'dhaman, mereka menghormatinya karena kewibawaan beliau dan karena kemuliaan beliau. Mereka tidak mau kemudian duduk begitu. Entah, saya duduk dulu, kalau 2 jam kelamaan Ustaz. Enggak begitu. Tapi dia berdiri, tidak beranjak. Kenapa? Khawatir jangan sampai kemudian berhenti ilmu yang akan sampaikannya. Bisa saja ketika mau menyampaikan kemudian dia mengatakan, sebentar, mau duduk dulu ya, anak pindah sini aja, kepanasan ini, misalnya. Terus ketika berhenti lupa tadi menyampaikan apa, baru sepotong hadisnya. Tetapi mereka tidak berani menyelanya, tidak berani memotongnya. Mereka dengarkan sampai datang waktu maghrib. Kata Muhammad ibn Husain rahimahullah, nahnu ilal qalil minal adabi ahwaj minna ila kathir minal hadis. Aku kepada sedikit adab lebih aku butuhkan daripada ilmu hadis yang sangat banyak. Tapi sedikit adab lebih aku butuhkan. Nahnu ila qalil minal adabi ahwaj minna ila kathir minal hadis.
Kalau adabnya belum genap, belum baik, dikasih ilmu, akan hilang ilmunya. Dikasih ilmu, akan diremehkan ilmunya, karena adabnya belum baik. Dikasih ilmu, akan digunakan tidak sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena adabnya yang kurang baik. Sehingga usikum wa iyaya bitaqwallah. Iyyakum, hati-hati kalian. Jangan sampai lalai mendidik anak-anak dengan adab-adab yang baik. Anak kecil mungkin untuk masalah taklif, untuk masalah beban kewajiban belum ada. Tetapi kebiasaan itu penting. Kalau dia kebiasaan baik dengan adab-adab yang baik sampai dia dewasa, ketika dewasa menimba ilmu dalam keadaan memiliki adab dan akhlak yang baik, sehingga di pondok pesantren itu menerima ilmu dalam keadaan untuk dipraktekkan, untuk disampaikan, untuk diterapkan pada dirinya. Bukan anaknya di rumah nggak dididik sampai akhlaknya bejat belum masukkan pondok pesantren. Pondok pesantrennya bukan bengkel, bukan untuk memperbaiki anak rusak. Maaf saja, Pak, anak papa nggak bisa jadi thalibul ilmu. Loh, kenapa? Akhlaknya nggak beres. Nih buktinya, nih buktinya. Loh, justru saya masukkan anak ke pondok supaya jadi baik. Bukan. Harusnya dimasukkan ke pondok untuk menimba ilmu, untuk anak baik menimba ilmu. Paham ini maksudnya? Untuk anak baik menerima ilmu. Berarti baiknya dari siapa? Orang tua. Didik anak jadi baik, jadi saleh, jujur, terpercaya, terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sampai ketika dia dewasa menerima ilmu dalam keadaan dia tahu untuk apa mencari ilmu. Semangat dia. Dia tahu bagaimana penerapan ilmu tersebut. Dia tahu bagaimana adab kepada gurunya. Dia tahu bagaimana adab kepada orang yang lebih tua, terhadap orang yang lebih besar dari dia, tahu adabnya. Maka anak yang seperti inilah yang akan mudah diberi ilmu dan insya Allah akan jadi saleh. Karena sehingga masalah pembiasaan berbeda dengan masalah pembekalan. Pembekalan kasih ilmu. Tapi kalau pembiasaan harus dari kecil dibiasakan. Kalau sudah penyakitnya dia rusak, penyakitnya memang klepto, suka nyuri, gatal kalau nggak nyuri tangannya, repot. Mau dirubah dalam sebentar susah. Harus dibiasakan lagi dengan sebaliknya. Demikian berarti kita melihat adab itu penting, bahkan adab dulu sebelum ilmu. Ada sisa waktu 20 menit barangkali untuk pertanyaan. Barakallahu fikum. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, seseorang idza arada an yaktub al-hadits, kalau dia mau mencatat hadis, catat ilmu, ta'addaba wa ta'abbada 20 sana. Dia memperbaiki adabnya, memperbaiki ibadahnya selama 20 tahun. Baru kemudian menjadi seorang penimba ilmu hadis. Naam, berarti umur 20 tahun baru dia belajar kepada para ulama. Berangkat ke Madinah, berangkat ke Yaman, berangkat kepada para ulama. Sayang, eman-eman ongkos pesawat, kalau akhlaknya masih nggak beres, sampai sana main-main. Berapa orang kirim ke sana balik rusak semua, nggak ada hasilnya. Nah, baik, kalau pertanyaan ditulis dalam sebuah kertas sampai di sini. Kalau nggak ada nggak apa-apa, jangan dipaksain. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya, istiglalus salaf lil waqti fi mudarasatil ilm. Bagaimana para salafus saleh mengambil kesempatan dan memanfaatkan waktu
dalam mencari ilmu. Qala Rasulullah SAW sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang manusia banyak terlalaikan daripadanya, yaitu as-sihhah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Ini nikmat sesungguhnya, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Wallah, nikmat kesempatan ketika kita sudah hilang kesempatan baru tahu betapa nikmatnya kesempatan itu. Demikian pula kesehatan ketika kita sudah sakit baru sadar betapa nikmatnya sehat kemarin. Berarti dua kenikmatan ini memang benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghbunun bihi ma katsirun minan nas, terlalaikan daripadanya kebanyakan manusia ketika dia mau berangkat tidak bisa, kakinya sudah asam urat, kakinya sudah sakit nggak bisa jalan, kolesterolnya tinggi, mau baca kitab sudah rabun matanya, kacamata pakai masih belum jelas. Dulu ketika saya masih kuat, ketika saya kenapa, ketika saya masih sehat nggak belajar. Terasanya setelah hilang kesehatan. Apalagi faragh, kesempatan, ketika sudah mati, kesempatan sudah habis, baru menyatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh, kami sekarang sudah yakin. Nggak ada kesempatan lagi, nggak akan bisa dikembalikan ke dunia. Walaupun menyatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun, nggak akan diberikan oleh Allah. Habis kesempatan. Maka kesempatan itu ketika kita masih hidup di dunia ini, itu kesempatan. Maka manfaatkanlah kesehatan dan kesempatan untuk mencari ilmu dan beramal, untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Kata Nabi Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan oleh Nabi Syaibah dalam Musannaf dan juga oleh Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi rahimahullah, ightanim khamsan qabla khamsin, ambil kesempatan 5 sebelum datang yang 5. Ambil kesempatan mudamu sebelum datang ketuaan. Ambil masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ambil masa cukupmu sebelum masa miskinmu. Dan ambil waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Kaum muslimin sarmati, ini juga sama, perintah untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesehatan, memanfaatkan waktu muda. Mumpung kita masih sehat, Masya Allah, belajar, mengkaji ilmu agama, qala Allah, qala Rasul. Karena sesungguhnya bertambah umur, bertambah susah belajar. Wa sahibukum, sudah merasakan baca kitab pusing. Kenapa? Matanya sudah gak beres, sudah sudah plus ya, kalau orang tua. Nah, semakin tua semakin renta, semakin tua semakin renta, semakin sulit belajar. Apalagi harus berangkat keluar kota dari Balikpapan ke sini, atau dari sini ke Balikpapan, berat. Kalau sekarang mumpung masih muda, belajar, ambil kesempatan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu. Rawal Mu'afa Ibn Zakaria rahimahullah dari beberapa ashab Abi Ja'far At-Tabari rahimahullah mengisahkan bagaimana keadaan Imam At-Tabari ketika beliau akan wafatnya beberapa saat. Annahu dzakara lahu du'a an Ja'far ibn Muhammad. Dia mendengar satu doa yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Maka Abu Ja'far At-Tabari menyatakan, ambilkan pena, ambilkan catatan, sahifah, kemudian catat dia. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, afi hadhil hal, apakah dalam keadaan seperti ini kamu masih mencatat hadis? Ya, ini sudah sakit yang akan wafat, berapa saat lagi akan wafatnya? Masih ketika mendengar sesuatu yang baru dia catat, ya, ilmu. Qal, dijawab oleh beliau, yanbaghi lil insani an la yada' iqtibas al-ilmi hatta al-mamat. Semestinya bagi seseorang jangan meninggalkan untuk mencari ilmu, jangan berhenti mencari ilmu hatta al-mamat, sampai matinya.
Sehingga beliau akan wafatnya ketika mendengarkan satu riwayat hadis tentang doa, dia catat. Siapa yang meriwayatkan? Dari mana? Catat. Ambilkan kertas dan pena. Maka yang hadir di sana mempertanyakan, ini keadaan kamu sedang parah. Wa Ibrahim ibn Jarrah al-Kufi rahimahullah, marida Abu Yusuf, menceritakan bahwa sakit Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim rahimahullah. Maka aku pun datang menjenguknya. Fawajad tuhu mughma alaih, aku dapati dia sedang pingsan, enggak sadarkan diri. Falamma afaq, kemudian setelah sadar dari pingsannya, dia berkata, ya Ibrahim, ma taqulu fi mas'alah kada. Begitu sadar dari pingsannya, ya Ibrahim, apa pendapatmu? Apa yang kamu ketahui tentang masalah ini, masalah itu? Masalah ini ditanyakan. Maka aku katakan, kata Ibrahim bin Jarrah, fi misli hadhil hal, apakah engkau dalam keadaan seperti ini masih nanya masalah ilmu? Qala wala ba'sa bidzalik. Kata beliau, apa jeleknya? Apa salahnya kalau aku bertanya tentang ilmu dalam keadaan seperti ini? Dan terus, la'allahu yanju bihi najin. Aku belajar, bisa jadi ada orang yang selamat karena ilmu yang bisa kamu sampaikan. Karena ilmu di akhir hidupnya. Ya banyak. Kalau ternyata dia kemudian dapat ilmu baru saat itu, yang dia waktu itu salah paham, bisa tahu kan? Bisa sempat, oh ternyata saya salah, astagfirullah, dan mati ya, di akhir hidupnya. Yanju bihi najin, berarti dia selamat, kan begitu. Maka ketika dia pingsan kemudian sadar, melihat yang hadir ada Ibrahim bin Jarrah, apa masalah mendapat tentang masalah ini? Coba terangkan. Amisli hadhil hal, apakah dalam keadaan seperti ini kamu masih nanya ilmu? Dijawab, wala ba'sa bidzalik. Tidak mengapa dengan itu. Emang kenapa? Barangkali dengan ilmu yang disampaikan di akhir hidupnya, yanju bihi najin, bisa jadi dia akan selamat. Yang tadinya salah jadi benar, yang tadinya lupa jadi ingat, yang tadinya dia keliru bisa taubat, bisa berubah sebelum wafatnya. Ini semangatnya mereka mengambil kesempatan. Demikian istiqlal as-salaf lil waqti wa mudarasatul ilmi. Baik, bila ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita lanjutkan lagi. Masya Allah. Kalau enggak ada yang tanya itu Masya Allah, imam baik sekali, paham semua. Walaupun sebaliknya, enggak paham semua. Nah, ya. Misalnya Ustaz ini dijadwalkan di radio Kas dan Uji, tapi ternyata Ustaznya tidur. Apakah kita gerak atau enggak? Bila nanti mulai menjadikan kalau dijelaskan. Iya. Kalau untuk pribadi kita meminta sesuatu, maka kita tunggu. Tetapi kalau sudah janji dia, maka kita membantu untuk dia menepati janjinya. Paham ya? Karena menepati janji juga adab yang baik. Tapi kalau kita pribadi, Assalamualaikum Ustaz, kita ngalah. Biarkan dia sampai selesai hajatnya. Asar baru temui lagi. Nah, tapi kalau beliau sudah janji, jam itu saya akan nyampaikan, insya Allah saya akan isi jam sekian. Itu kan janji. Maka kita bantu beliau untuk menunaikan janjinya. Diingatkan Ustaz, iya Ustaz, ini jam segini. Oh iya, kecuali kalau dia memang uzur, kalau Ustaz mau capek nggak apa-apa saya umumkan. Nggak apa-apa, kita umumkan bahwa nanti ditunda jam sekian. Nah, ini dengan adab wa tauqir, tentunya tetap dengan adab dan penghormatan. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khair. Ada lain? Nah. Bagaimana kalau kita bermakmum dengan imam tapi hari yang jelas kalau dia masih menunaikan rukun-rukun salatnya, masih sah kita salat di belakangnya. Masih sah salat belakangnya. Tetapi kalau kita memiliki pilihan
bisa di sana, bisa di sini. Ahlussunnah dengan ahli bidah, kita pilih ahlussunnah. Tetapi kalau tidak ada pilihan lain, ternyata imamnya adalah seperti itu, maka tinggal lihat apakah rukun-rukun salatnya sempurna dan dia bid'ahnya belum sampai kafir. Kalau sudah sampai kafir seperti Syiah Rafidhah, tidak sah salat di belakangnya. Tapi kalau dia masih dalam keadaan masih dalam batas-batas keislaman, belum dikatakan kafir oleh para ulama, maka kita sah salat di belakang mereka selama rukun-rukun salatnya masih ada. Berarti harus dilihat dua perkara, tentang kebid'ahannya sudah sampai mengkafirkan atau belum. Yang kedua, rukun-rukun salatnya. Kalau masih dalam batas-batas keislaman dan rukun-rukun salatnya ada, sah-sah saja salat di belakang mereka. Datang, salat selesai, pulang tiga. Nah, baik, jazakumullah khair. Ada yang lain? Nah, jadi disebutkan tentang masalah kebiasaan dan pembekalan. nah, Untuk orang tua sejauh mana kami membiasakan anak dan untuk muallim sejauh mana kami membiasakan masalah kebiasaan. nah, sesungguhnya kedua-duanya merupakan tanggung jawab bersama antara guru dengan orang tua. Yang saling membantu, saling mendukung untuk memberikan pembekalan dan pembiasaan di pondok ataupun di rumah. Tetapi start awal itu didahului oleh orang tua. Itu yang saya maksud. Di pondok juga sama, ada pembiasaan kan. Nah, tetapi yang jadi masalah, sebelum anak itu ke pondok, siapa yang menjadikan anak itu terbiasa dengan kebaikan-kebaikan? Orang tua. Sehingga tanggung jawab orang tua itu lebih utama, lebih dulu daripada tanggung jawab guru. Maka diberikan sampai anak itu jadi Masya Allah. Begitu usia masuk pondok, Masya Allah. Tetapi kalau masih batas SD misalnya, tingkatannya ya, tingkatan anak-anak, tentunya di pondoknya masih terus pembiasaan dari gurunya. Ketika pulang ke rumah juga orang tuanya membiasakan dengan pembiasaan. Yang istilah sekarang itu istilah lainnya tarbiyah wa ta'lim. Tarbiyah itu membina, membiasakan dengan yang baik-baik. Ta'lim itu mengajarkan ilmunya. Tapi fokusnya kalau pada anak-anak di bawah umur balik itu lebih banyak pembiasaannya, porsinya. Setelah di atas balik maka lebih banyak pembekalan ilmunya, karena pembiasaan sudah berjalan Masya Allah. Ketidaktahuan tentang ilmu tauhid apakah bisa dijadikan uzur di akhirat kelak? Masalah tidak tahu itu, apalagi permasalahan tauhid, maka dia berarti tidak melaksanakan perintah Allah untuk tahu. Paham maksud saya? Artinya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah, itu perintah untuk tahu. Sehingga ketika dia tidak tahu, dia akan disalahkan. Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak tanya? Kenapa nggak ngaji? Kenapa nggak hadir di majelis-majelis ilmu? Kesalahan dia adalah tidak mendatangi majelis-majelis ilmu. Apalagi kesalahannya sudah datang ilmunya kepada dia, ditolak dengan kalimat itu Wahabi. Terus tidak tahu. Itu bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Beda hukumnya. Kalau tidak tahu mungkin ada uzur. Tetapi kalau tidak mau tahu, ini jadi masalah. Ini yang akan mendapatkan ancaman-ancaman dari Allah adalah karena dia tidak mau tahu tentang agamanya sendiri, tidak mau tahu tentang apa yang paling penting dalam agamanya, yaitu tauhid. Maka ini yang terancam dengan ancaman-ancaman. Benar. Langkah-langkah apa yang harus ditempuh bagi seorang talabul ilmi untuk terus bersemangat di dalam talabul ilmi?
supaya semangat thalabul ilmi, dia belajar tentang ilmu. Semakin belajar semakin semangat dia. Kalau dia betul-betul mengkajinya Quran dan Sunnah, semakin semangat. Apalagi dengan berita-berita seperti ini, keutamaan ilmu, pahala ilmu, besarnya hikmah-hikmah ilmu, faedah-faedah ilmu dan seterusnya. Ini akan memberikan semangat orang untuk mencari ilmu. Benar. Dan menghitung keuntungan dunia dengan keuntungan akhirat besar mana, gitu aja. Benar. Amurukum biwahidah. Aku perintahkan kalian untuk satu perkara saja. Antaqumu, berdiri kalian dalam keadaan sendiri atau berdua, masa wa furada, thumma tatafakkaru, kemudian berpikir. Kita ini hidup di dunia untuk apa dan berapa lama? Setelah kita mati kita ada di mana dan berapa lama? Apakah dibangkitkan nanti? Itu. Kalau mau berpikir dia akan berkata dengan jawaban yang pasti sama. Dunia yang sesaat. Kenapa kita kejar-kejar sampai menghabiskan waktu, tenaga, harta dan semuanya? Tetapi akhirat yang kekal selama-lamanya, kita belum berusaha apapun. Ngaji pun sebulan sekali kalau ada ustaz datang ke sini dari Jawa. Kasihan sekali. Perbedaannya jauh sekali. Padahal untuk urusan masalah dunia dia setiap hari berangkat pagi pulang sore. Anaknya hampir nggak pernah ketemu. Pagi bangun bapak sudah berangkat, sore tidur bapak belum pulang. Kasihan. Kenapa? Dunia. Karena azza kasihan. Sesungguhnya inna li jasadika 'alaika haqq wa inna li auladika 'alaika haqq. Anakmu punya hak dari kamu, istrimu punya hak dari kamu. Apalagi yang lebih besar haknya, yang paling besar haknya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang harus kalian beribadah kepadanya dan menghambakan diri kepadanya. Maka tentunya porsinya semestinya lebih, sehingga ini akan mendorong kita semangat kalau mau tafakkur dan berhitung, menghitung seberapa pentingnya dunia, seberapa pentingnya akhirat. Nah, bagaimana pemahaman tentang Allah tidak membebani umatnya di luar batas kemampuannya pada seorang baru di usia yang sudah cukup lewat saat mengenal dakwah sunnah. Nah, tetap walaupun dia sudah lewat, belajar. Yang dinilai oleh Allah SWT adalah usahanya. Sudah kita katakan tadi, kalau kita jalannya sudah benar, usahanya ke arah sana, walaupun kita baru melangkah satu langkah kemudian wafat, insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya niatnya. Innamal a'malu binniyat. Maka belajar. Pada kesempatan yang sedikit, pada umurnya yang sudah lanjut, tetap dia harus belajar. Barangkali yanjubihi najim. Ucapan tadi. Ucapan beliau rahimahullah. Barangkali dia bisa selamat di akhir umurnya ketika dia sadar oh ternyata salah. Nah, dia perbaiki. Ustaz, bagaimana nasihati istri yang mengeluh karena sering ditinggali di rumah oleh suaminya pergi ta'lim? Oh, ditinggal mungkin maksudnya. Ditinggal pergi ta'lim ngeluh. Kalau tinggal kerja enggak? Jadi saya keluar tuh bukan main-main, saya cari uang untuk kamu. Gak marah kan? Nah, sekarang kamu bilang ini adalah cari ilmu untuk menyelamatkan kamu dan anak-anakmu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga justru kewajiban lebih utama
Selain kewajiban memberi nafkah, adalah kewajiban menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka, dari azab Allah SWT. Sehingga jalannya adalah dengan ta'lim. Mana yang lebih utama, mencari nafkah atau menuntut ilmu? Pakai ditanya. Jawabannya adalah 4 jam. Tadi pagi 2 jam, setelah zuhur 2 jam. Itu jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Anaknya Harun al-Rashid rahimahullah. Harun al-Rashid ini khalifah yang saleh. Cerita-cerita di 1001 malam itu adalah fitnah yang melecehkan beliau rahimahullah. Beliau adalah seorang yang saleh dan dekat dengan ulama. Sering manggil ulama, sering tanya-tanya dan sebagainya. Punya anak Amin dan Makmun. Salah satunya, Masya Allah, yang salah satunya termakan filsafat nantinya belakangan. Yang satu yang bisa saya kisahkan ini, dia belajar duduk di para ulama. Sampai setiap dia diketahui anak raja, perlakuannya berbeda kan. Maka dia pergi ke tempat ulama yang orang-orang sekitar itu nggak tahu kalau dia anaknya raja, anaknya khalifah. Dia belajar. Dan dia untuk makan dirinya, dia kerja sehari dalam sepekan, mendapatkan 7 danik. Atau yang mana itu danik? Itu diambil kisahnya dari kitab Al-Ghuraba Minal Mu'minin oleh Imam Al-Ajuri. Imam Al-Ajuri. Al-Ghuraba. Di antara ghuraba yang dikisahkan oleh beliau adalah ini, anaknya Harun al-Rashid. Dia dalam keadaan belajar seminggu 7 hari. 1 hari, hari Sabtu dia kerja. Dapat 7 danik. 1 daniknya itu bisa makan sehari. Dimakan untuk hari Ahad, dimakan untuk hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, habis uangnya. Sabtu kerja, dapat 7 danik lagi. Yang 6 hari belajar, gak kerja sama sekali, kerja sehari toh. Jadi apa kerjanya? Tukang, freelance, apa namanya? Datang ke pasar, siapa yang mau mengerjakan dia hari itu? Ada satu orang yang Masya Allah juga, orang saleh datang mempekerjakan dia di hari Sabtu. Kerjanya bagus. Syaratnya cuma 1, syaratnya diizinkan saya sholat berjamaah ke masjid. Bas. Enggak pakai tawar-menawar 7 danik. Enggak lebih, enggak kurang. Ini bagus sekali harga seperti itu. Ini harga yang pas. Dipekerjakan, kerjanya bagus. Maka orang ini hari Seninnya nyari, hari Ahad nyari, Selasa, Rabu, Kamis nyari, gak ada dia di pasar. Ini kemana orang ini? Sabtu baru ketemu lagi. Kamu kemana selama 6 hari? Apa kamu gak mau kerja lagi? Sekarang saya mau kerja lagi sama dia. Besoknya gak ketemu lagi. Kenapa? Kamu kok cuma sehari kerjanya? Kalau kamu kerja tiap hari kan dapat uang banyak. Aku manfaatkan untuk cari ilmu pada 6 hari. Maka aku merasa kerja sehari sudah cukup untuk makanku selama seminggu. Lama lagi. Yang penting aku bisa belajar. Baik, sampai akrab dengan orang ini. Setiap Sabtu langganan, Sabtu panggil, Sabtu cari. Pada Sabtu hari kesekian nggak ketemu. Dicari, ditanya belajarnya di mana sampai ketemu sedang sakit. Diurusi sama orang soleh ini, diberikan pelayanan lah supaya sembuh. Ternyata dalam keadaan sakitnya lumayan, sampai diberikan amanah. Ini amanah ada kayak permata berlian begitu, berikan kepada Khalifah Harun al-Rashid dan bilang tentang aku, ceritakan tentang aku. Kalau aku wafat, ceritakan tentang mata. Saya meninggalnya, kubur, pegang amanahnya. Sampai ketika rombongan khalifah lewat, diberikan kepadanya. Ya khalifah, ada amanah. Tunjukkan begitu. Stop, berhenti. Begitu diambil, nangis dia. Khalifah menangis. Mana? Orang yang berikan amanah padamu, dia telah wafat. Tambah menangis. Sampai orang salat tadi heran, ada apa? Wahai khalifah, siapa dia? Dia anakku. Dia dalam keadaan pergi untuk belajar, nggak mau dikasih apa-apa, kasih
barang ini pun ternyata masih utuh sampai pulang. Barang dari tentunya dikhawatirkan dari Baitul Mal sehingga tidak dipakai sama sekali. Sampai dikembalikan lagi ke khalifah. Kalau bisa hidup belajar dengan kerja 1 hari. Baik, ini ghuraba minal mu'minin. Apa artinya ghuraba? Asing. Sedikit sekali. Kalau banyak yang kayak gitu bukan ghuraba lagi lah. Nah, tapi Nabi mendoakan tuba lil ghuraba. Nah, jika seorang sakit, apakah lebih baik bersabar atau berobat? Bersabar dan berobat. Karena berobat tidak bertentangan dengan kesabaran. Tidak bertentangan dengan kesabaran. Sabar itu tidak keluar dari mulutnya kalimat keluhan, enggak keluar dari mulutnya kalimat-kalimat kecuali pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Atau ucapan yang seperti itu, ucapan menerima apa yang Allah timpakan kepadanya, itu namanya sabar. Adapun berobat tidak bertentangan dengan kesabaran. Bahkan ketika Arabi, Arab gunung datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, ana tadawa, apakah kami perlu berobat?" Dijawab, "Ya ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Karena Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali Allah meletakkan pula obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Akan tahu siapa yang tahu dan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Artinya obatnya pasti ada, tetapi kadang diketahui, kadang tidak diketahui. Tadawau, ibadallah, berobatlah. Sehingga sebagian ulama menyatakan wajib, sebagian ulama menyatakan sunnah muakkadah yudani bihi wujub, sunnah muakkadah yang mendekati wajib. Sebagian ulama menyatakan bahwa itu adalah sunnah saja, mustahab. Tetapi itu adalah anjuran-anjuran. Perintah tadawau, berobatlah kalian. Apa makna ayat Allah Subhanahu wa taala fihi syifaa'un linnas? Padanya ada syifa. Kalau nggak boleh berobat, saya tahu syifa, tapi nggak mau berobat. Nah, tentunya akan bertentangan dengan ayat itu. Allah jadikan madu sebagai syifa. Adapun wanita yang datang pada Rasulullah SAW tentang minta didoakan epilepsinya dan kemudian kalau kau sabar demikian, kalau kau mau doakan dan demikian, ini bukan kaitannya dengan berobat, tetapi minta didoakan oleh Nabi SAW. Itu berbeda hukumnya. Maka Rasulullah SAW mendoakan dia, apa yang dia minta, kalau begitu aku akan sabar, tetapi jangan sampai auratku terbuka ketika hukuman. Doakan. Nah, jangan sampai orang semuanya akan berduyun-duyun pada Nabi, antri untuk minta didoakan. Iya kan? Karena doanya makbul. Itu berbeda. Sama dalam keadaan ketika kita meminta didoakan oleh orang lain. Apa yang lebih utama? Doa sendiri atau doakan orang lain? Ini jangan bicara Rasulullah SAW. Rasulullah SAW jelas lebih tinggi. Tapi apa yang terjadi kalau kita berdoa sendiri dengan minta ya fulan doakan ya fulan? Karena termasuk cenderung kepada selain Allah dengan meminta didoakan. Dan dia kan bisa langsung. Kenapa enggak langsung? Ya dia kan lebih soleh dari saya. Ya kamu jadi soleh supaya seperti dia, kan begitu. Walaupun tidak haram, tapi makruh. Adapun doa kepada Rasulullah SAW bukan masalah itu, bukan masalah makruh tidak makruh, tetapi dikhawatirkan akan yatasalsal. Yatasalsal itu bersambung, akan antri orang minta doa sama Nabi. Seperti Uqasyah bin Mihsan. Ketika menyatakannya Rasulullah doakan aku, semoga termasuk di dalamnya. Kamu termasuk di dalamnya. Ketika kedua ya Rasulullah doakan aku juga, tidak bisa. Kamu sudah didahului oleh Uqasyah. Kata para ulama, apa hikmahnya untuk menyatakan sabaqaka biha Uqasyah? Engkau sudah dahulu Uqasyah. Udah. Supaya jangan yatasalsal. Kalau ini dikasih, yang ketiga datang. Ketika dikasih keempat dan semua para sahabat ingin doakan. Iya apa ya? Ya nggak ada jawaban lain. Iya. Mesti ya. Semua orang pengen jannah. Semua orang pengen menjadi golongan 70 orang tadi. Kalau berduyun-duyun antri kepada Rasulullah SAW. Nah, itu yang Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu mau salat, lebih baik buat kamu. Nah,
Tapi kalau masalah berobat, para ulama memang beristilah, tapi yang rajih adalah dianjurkan berobat. Dianjurkan berobat dan tidak bertentangan dengan kesabaran. Apakah berobat pasti sembuh? Belum tentu kan? Maka sabar. Sabar. Benar. Para ulama terdahulu memiliki guru yang sangat banyak, bahkan sampai 100 lebih. Ada yang melempar subhat tentang Imam Syafi'i, yang sangat banyak guru beliau, tidak menutup kemungkinan ada yang ahli bid'ah. Apakah benar demikian? Karena tidak ada catatan tentang siapa guru-guru beliau. Mungkin ini pembenaran baginya untuk duduk taklim di mana-mana atau di mana saja karena merasa mampu memfilter, tidak khusus di kajian salaf. Apakah sikap dia bisa dibenarkan? Sudah kita katakan tadi bahwa tidak hanya Imam Bukhari yang mengatakan bahwa aku memiliki sekian guru, 100 lebih, yang semuanya menyatakan al-iman qaulun wa amal. Demikian pula para imam-imam lain, mereka semuanya memiliki guru-guru yang banyak dan semuanya ahlus sunnah. Kalaupun ada 1-2 yang bermasalah, bukan disengaja, dikira ahlus sunnah, ternyata dalam keadaan memiliki permasalahan. Itu pun bukan orang yang murni mubtadi', tapi terpengaruh dengan kebidahan tertentu. Benar. Sehingga tidak bisa jadi alasan kemudian kita boleh menirunya untuk mengkaji ilmu dari mana saja, dari aliran apa saja, tidak bisa. Yang namanya ilmu ada pada ahli ilmu. Ahli ilmu adalah orang yang memiliki ilmu tentang qala Allah wa qala Rasul. Orang yang memiliki ilmu tentang qala Allah wa qala Rasul siapa? Ahlu sunnah, tidak lain. Sebab ahli bid'ah mesti dari wahyu lebih banyak daripada ayat dan hadisnya. Atau ayat dan hadis yang akan diselamatkan oleh mereka dengan wahyunya. Sehingga yang dimaksud ulama adalah ulama ahlu sunnah yang mengikuti para salafus saleh dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan pengikut mereka ila hadzal yaum dan pengikut mereka ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.